Kristus atau Mesias. Nah, siapa yang kemudian keluar dari kaidah ini, contoh misalnya Kristus ditolak, tidak dianggap sebagai utusan Tuhan, berarti dia antikristus. Atau Kristus mereka anggap Tuhan, nah itu juga sama halnya anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena Kristus hanya mengajarkan kalau dirinya utusan. Tak pernah Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada sekelompok manusia menganggap Kristus ini sebagai Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Meskipun mereka menjual, menjajakan, mengajarkan, menyampaikan, menyuarakan bahwa mereka adalah pengikut. Tapi pada faktanya mereka justru mempertuhankan Kristus. Sedangkan Kristus sama dengan manusia yang diurapi atau utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kesimpulan saya, Kristen adalah antikristus karena Kristen tidak kemudian mentaati bahwa Kristus ini hanyalah utusan untuk Bani Israel. Sama seperti pengikut Jokowi, mengaku sebagai pengikut Jokowi. Jokowi hanya seorang presiden, presiden hanyalah seorang manusia. Tetapi mereka yang menganggap sebagai pengikut Jokowi justru mempertuhankan Jokowi. Dengan mempertuhankan Jokowi berarti dia anti bahwa Jokowi itu adalah presiden. Apakah Jokowi presiden? Presiden. Presiden itu apa? Manusia. Nah, tapi faktanya mereka begitu masuk ke dalam rumah ibadah, mereka menyembah Jokowi. Berarti dia anti terhadap Jokowi karena Jokowi hanya presiden. Itu loh maksudnya antikristus itu. Nah, sedangkan kami umat Islam menganggap Yesus hanya sebagai Kristus. Kristus yang kami maksud di sini Mesias. Mesias yang kami maksud di sini adalah Al-Masih. Al-Masih yang kami maksud di sini adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel sebagai juru selamat. Itu. Sedikit lagi, antikristus adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah makhluk yang datang sebagai manusia. Nah, kenapa ada disebut pembohong? Karena pembohong ini yang dikatakan pendusta atau penipu atau planos dalam bahasa Yunani adalah mereka yang berkata tidak sesuai dengan perbuatan. Perbuatan dalam kehidupan keberagamaan menyembah Yesus, tetapi di mulutnya mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Tapi kok disembah? Nah, inilah yang dimaksud pembohong, penyesat atau penipu, atau antikristus, atau dalam bahasa kami Dajjal, orang yang matanya satu. Apa yang dimaksud matanya satu? Mereka membaca dalil, bisa membaca, bisa mengeja, bisa berkata berdasarkan huruf-huruf, tetapi pada prinsipnya mereka buta terhadap tulisan itu, sehingga kebutaannya mengantarkan diri-diri mereka menyembah manusia. Padahal matanya sudah melihat Yesus itu adalah manusia yang datang di atas muka bumi ini, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka buta akan itu. Apa buktinya mereka buta? Mereka menyembah oknum tersebut. Artinya mereka bermata satu. Hatinya yang tak melihat. Matanya melihat tapi tak menerawang, sehingga kalbunya buta. Maka dia bermata satu. Kami sebut sebagai Dajjal, penyesat. Nah, di bawah ada bertanya, David Christian katanya, apa hubungannya Yesus sama agama Anda? Bahas saja Isahmu. Sebenarnya begini, ketika umat Islam membahas Yesus, itu sama dengan dia membahas Isa. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Lahir tanpa ayah berarti Nabi Isa, yang kemudian orang Kristen menyebutnya Yesus. Kita tidak berbicara mengenai dua manusia, karena aspek pembicaraan ini meliputi
Yerusalem meliputi Palestina, meliputi tanah Israel, meliputi tanah Kanaan, meliputi ajaran yang datang kepada Bani Israel di abad pertama. Apakah di situ ada dua manusia yang datang ke sana? Tidak, cuma satu. Umat Islam menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang rumah, tuan rumah menyebutnya Yeshua HaMashiach atau Yeshua putra Maria. Nah, ini yang perlu kita pahami. Al-Quran datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan. Siapa yang membengkokkan? Orang-orang Israel, orang Farisi. Apa hasil pembengkokannya? Muncullah Kristen. Jadi Kristen ini lahir dari hasil pembelokan ajaran Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Ketika ajaran Nabi Isa itu ditolak, ajaran Nabi Isa dibengkokkan, lahirlah Kristen dari pembengkokan tersebut. Dan itu bisa kita buktikan secara data. Bisa kita buktikan secara data. Baik melalui Al-Quran maupun melalui Bible. Bahwa sesungguhnya Kristen ini lahir dari hasil rekayasa, tipu daya yang dibuat oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Al-Quran menguraikan itu dan juga Bible menjelaskan itu. Demikian. Silahkan Pak Apologet. Aku pamit dulu ya, terlalu berat ini ya. Makasih ya. Nggak jelas ini orang. Iya. Aduh. Terlalu Bisa berat katanya, gitu ya? Bunda. Kok bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim. Aten. Mbak Eti ini monitor. Mbak Eti. Monitor. Lawak ini orang. Wah, Dia itu apa naik ke Room Muslim itu cari ini koin nyasar kemarin karena dapat 2000 koin dia dari Unilendra itu nyasar. Nah ini antikristus Dajjal. astagfirullahaladzim. Maksudnya apa ini? Ini Pak Dajjal, maaf agak noise ya. Pak Dajjal Muslim apa Kristen Pak Dajjal? Muslim. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Eti ini nggak monitor, saya turunkan ya. Aten silakan yang mau naik Kalau silakan. Muslim janganlah pakai nama-nama kayak gitu bang. Itu kan nama-nama yang sangat dibenci Allah bang. Benar. Oh, Yang baik. Tapi ada Iya. bagusnya juga karena ada kata-kata bom-bomnya. Ada Pengikut Dajjal saya bom. ini. Dajjal bom-bom. Dajjal bom-bom. Pengikut saya ini. pas berarti pas ini mau belajar kita Oh iya. mau belajar mas ya. Kirain cuma Dajjal gitu aja, soalnya kan nggak kebaca semua bang. Dajjal bom-bom. Ah, bagus. Boleh. Boleh juga dibalik nanti. Kalau saudara Dajjal bom-bom punya anak, anaknya kasih nama bom-bom Dajjal gitu. Itulah salah satu Tuhan kami berteopani itu. Jadi manusia tanpa anus. Iya, Baru itu. kali ini kita nemukan saudara Kristen kita mengaku materinya berat. Ya karena materi-materi Berat di Bang Juma ini kan. ada materi-materi seperti ini memang ini adalah cikal bakal orang-orang sebelah. Kalau mereka sudah mulai gunakan akal pasti lepas simpulnya itu tentang penyaliban, tentang antikristus, tentang manuskrip kitab simpulnya pasti terlepas itu. Makanya mereka lebih memilih lari. Iya betul bang. Kan saya juga tadi masuk ke room itu nanyain tuh gimana sih kok kalian bisa meyakini Yesus itu Tuhan? Oh karena itu Tuhan bisa berteopani katanya. Oh gitu. Kalau Tuhan bisa berteopani berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya kan? Contoh, Tuhan berteopani dalam bentuk awan, awan bukan Tuhan. Tuhan berteopani dalam bentuk bait suci bukan Tuhan. Tuhan
berteofani menjadi burung merpati bukan Tuhan. Tuhan berteofani menjadi manusia, manusia bukan Tuhan. Tuhan berteofani menjadi roh, roh bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berteofani, sebab ketika dia berteofani maka yang muncul kemudian adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan tidak mungkin ciptaan. Itu jelas itu. Tuhan berteofani dalam diri Yesus. Berarti Tuhan berubah menjadi Yesus. Artinya Tuhan berubah menjadi manusia. Kesimpulannya Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Ya tidak mungkin. Tapi mereka itu kan ngomongnya bahwa Tuhan itu berkehendak gitu. Mengapa kita menghalangi kehendak Tuhan gitu Bang? Gimana itu Bang? Nah, salah gitu. Tuhan itu maha berkehendak. Iya, maha Tapi berkehendak. iya, Tuhan maha berkehendak. Waalaikumsalam. Tuhan maha berkehendak. Tapi sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkehendak menjadi bukan Tuhan. Adakah kehendaknya Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Tidak. Karena ada sifat-sifat mustahil pada diri Tuhan. Contoh, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi makhluk, mustahil Tuhan menjadi ciptaan. Itu semua itu mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Maka tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang serupa dengan Tuhan. Kalau dia berteofani jadi manusia, berarti dia serupa dengan Bang Suma. Kalau dia berteofani menjadi merpati, berarti dia serupa dengan burung tekukur. Itu nggak mungkin. Abuya Setrong, mohon maaf, bisa dinaikkan Bang Riko biar iklan dulu sebentar. Bang Riko ini mengalami kesusahan ya kemarin. Pak Bom Bom izin di bawah dulu ya. Terima kasih Pak Bom Bom, sehat-sehat ya. Untuk iklan bentar. Beliau kemarin itu kesusahan untuk bayar kontrakan. Semoga ketika dia naik promosikan dagangannya, ada yang berkenan untuk membelinya. Bang Riko silakan minta permintaan Bang Riko. Udah saya jambak. Bang Riko. Wah. Dan untuk Oten silahkan yang mau naik ya. Minimal bawa otak lah, nggak bawa data juga, minimal bawa otak. Jangan modal congor, duh pusing. Mana ini pemakan terong? Nggak ada naik pemakan terong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pengikut Kristus naik aja Bang. Kayaknya Bang Naik. Riko nggak mau naik. Ini Ada diskusi. Markona naik. Ini Mas Saha. Iso bin Al. Mas Saha itu Waduh. Masaha berarti Yesus Kakanda dan Adinda. Gurunda izin ya, Gurunda mungkin sebelum dilanjut ini Bang Rika ya kasih waktu dulu untuk Bang Riko. Oke, Silakan siap. Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya dari manapun saudara sekalian. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi ya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia dan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Yang berminat untuk bantu kami silakan untuk lihat-lihat VT kami. Di sana banyak sekali bertebaran nomor WA saya dan nomor rekeningnya ada di bio kami ini. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak udah membantu saya ke atas. Semoga Allah balas semua kebaikan semuanya.
Bang Zuma mohon ditambahkan sedikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang lagi nyimak ya di Komal ini dan juga yang ada di YouTube, mohon supaya jika ingin membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf, inilah saatnya ya. Saudara kemudian memesan jualan daripada saudara Riko. Dengan demikian kita telah membantu perekonomian beliau. Ini sangat luar biasa ya, di saat banyak isu para mu'alaf melakukan suatu kegiatan, tapi ini person membuat suatu keadaan di mana orang-orang akan ibah kepada oknum tersebut. Di saat itu juga saudara Riko kita justru menjauhi hal-hal yang demikian. Ada saya temukan beberapa mu'alaf itu yang bersyahadat di beberapa yayasan. Ini udah ketahuan tujuannya apa dan seterusnya. Ada misi di balik itu semua. Alhamdulillah saudara Riko bersih dari hal-hal yang seperti itu. Untuk itulah teman-teman, mari kita pesan jualan beliau. Dari pesanan yang kita pesan ke beliau itu bisa memberikan keuntungan. Meskipun sedikit tapi halal. Beliau punya prinsip biar sedikit yang penting halal dan lancar. Untuk itulah saya mohon kepada saudara-saudara yang ada untuk pesan langsung ke bio beliau atau ke nomor WA beliau untuk kemudian melakukan perbelanjaan. Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Kalau boleh Iya, saya tambahin ya. Saudara Riko kemarin itu ngechat ke saya kesusahan untuk bayar kontrakan. Nah, maka dari itu Bang Riko ingin sekali dipromosikan di Komal Muslim ya, beliau sendiri yang mengiklankan. Maka dari itu saudaraku, bagaimana cara membantunya? Pesen ya, pesen empek-empek kepada Bang Riko. Insya Allah dengan cara memesan kita sudah ikut mengangkat ekonominya Bang Riko ya. Ayo saudaraku, bagaimana lagi kita membantunya? Yuk, kecuali dengan cara memesan dagangan Bang Riko. Terima kasih. Oh iya, nanti ibu-ibu buka aja VT-VT saya, nanti di dalam itu ada WA-WA saya semua. Karena di bio saya cantumkan rekening saya, tapi khusus untuk order saya nggak mau disumbang. Saya maunya dibeli aja. Ya, dan di bawah ada Akhi ADL ya, kayaknya beliau mau pesan Akhi. Nah, nanti tinggal di WA saja Bang Riko, dan nomor WA-nya ada di profil Bang Riko ya, tinggal dilihat. Ada di PT-PT, Pak. Di PT-PT ya, di PT-PT Bang Riko ada ya. Iya, ada semua. Dan kalau di bio itu hanya rekening, jadi saya nggak susah lagi. Tapi nggak mau ya, saya sumbang sekian, nggak mau, order aja. Kami mau Tuh, bekerja insya Allah saya bukan. pesan Mas Bud. Masya Allah, barakallahu fikum. Subhanallah. Ayo yang lainnya, siapa yang pesan? Iya, saudaraku, mungkin Akhi Riko, terima kasih ya. Insya Allah nanti kalau ada yang mau pesan mungkin langsung WA Akhi, dan saudara-saudaraku yang di bawah silahkan ya. Tinggal lihat PT-PT Akhi Riko, nanti kalau mau pesan ada nomor WA-nya di sana. Dan Masya Allah Bang ADL, lihat tuh. Masya Allah, barakallah Bang ADL. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Udah bang. Jangan nangis bang, jadi Iya, ikut nangis nanti saya bang. iya. Walaupun kayak gini Bang Sugi, walaupun saya sedang gini, saya bisa aja setan iblis itu merayu saya. Kamu, Riko, kamu kenapa kemarin sampai pergi ke sana, ke Islam? Di sini kamu enak, nyaman dan sebagainya, tapi saya kuat gitu loh. Allahu Akbar. Saya lawan Mantap. semua itu, saya lawan semua. Di saat kritis gini, saya sempat terbisiki oleh setan gitu loh. Astagfirullah. Ya, ya. Iya. Saya langsung astagfirullahalazim gitu. Masya Allah. Saya tidak mau Pak Sugi. Bisa aja saya menuruti bisikan setan itu, tapi saya nggak mau. Ya. Udah tahu setan yang membisik, apa yang diikutin, Bang?
Iya. Didorong-dorong gitu Bang Zuma, didorong. Ayo kamu lari ke Kristen lagi, ayo kamu lari gitu. Dorong balik atuh, kasih tendangan putar tanpa balasan aja. Udah tahu. Insya Wah, Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih semua ya. Masya Allah. Kuatkan iman, akidahnya perkuat. Kuda-kudanya diperkuat. Masya Allah. Enak itu. Izin speak up sebentar. Iya, Gurunda. silakan. Kemarin beliau ini sempat curhat juga kepada saya, Gurunda. Iya. Nggak tahu ini yang dibahas apakah itu apa enggak ya. Intinya curhat, tapi saya nggak akan ngomongkan apapun curhatnya itu karena itu privasi. Intinya yang jelas saran saya kepada beliau, Bang Riko, di API itu pesertanya ada 2.000 orang lebih. Dan saran saya, cuman saran ya, Bang Riko bergabung di API, kemudian silahkan berjualan di situ 24 jam nonstop. Itu saran saya Bang Riko. Itu saran yang baik itu menurut saya sih. Nggak tahu menurut yang lain. Lanjut. Ya, terima kasih ya semua. Ini Bang Zuma, ini ada yang beliin Bang Zuma katanya, kirimkan ke Bang Zuma. Saya mau balas WA Masya dulu ya. Allah, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang. Tapi by the way Bang Riko kenapa kok Mohon kok alamat enggak- saya jangan dikirim ke siapa-siapa. Iya benar. Nggak benar. pernah Bang saya, kalau pelanggan saya nggak pernah mempublikasikan. Nggak pernah. Saya balas ini dulu ya, balas WA dulu ya. Terima kasih semua. sama-sama. Ya, Ya. Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Rabbi. Api Papua. Ujian hidup ya Gurunda ya. Iya. Orang kalau diuji nih ya. Itu berarti Allah cinta kepada dia. Orang yang sudah tidak diuji itu bahaya. Kalau ada manusia hidup dia tanpa ujian itu bahaya. Artinya dia sudah tanda-tanda mendekati liang lahat itu. Begitu juga kalau ada manusia yang masih digoda oleh setan, berarti dia masih belum maksimal untuk masuk ke neraka. Karena masih digoda, masih kurang menurut setan. Tapi kalau ada manusia yang merasa tenang, tidak pernah digoda sama setan, ya ada dua. Setan yang takut sama dia, atau menurut setan orang ini sudah jauh lebih kesetanan daripada setan itu sendiri. Setannya takut, wah ini udah lebih setan dari kita. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah menyembah manusia. Wah ini udah parah kali nih. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah setan makan babi. Gitu ya. Jadi ini lebih setan lagi nih. Gitu. Apa yang digoda? Makanya mereka tenang, hidup mereka merasa nyaman. Karena setan tidak lagi menggoda dia. Kenapa di Al-Quran itu ada surat jin? Karena surat jin itu adalah salah satu kaidah kemudian di dalam mengetahui kemudian aspek apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin. Kalau di dalam sebuah kitab tidak bisa dipisahkan antara jin, setan dan seterusnya, itu bermasalah. Dan kalau sebuah kitab kemudian bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Contoh, ketika kemudian ada iblis ya, yang merasuki seseorang untuk berkhianat. Kemudian hasil dari pengkhianatan itu dianggap sebagai sebuah jalan keselamatan. Artinya keselamatannya adalah hadiah dari setan. Itu bahaya tuh yang kayak gitu. Nah, kalau di Islam kan jelas, inna syaitan adu, fattakhidhu adu. Sesungguhnya setan itu musuh kamu.
maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Kalau di sebelah tidak, kasihilah musuhmu. Musuh dalam bahasa Ibrani satan, berarti kasihilah setanmu. Wah, ini bahaya ini. Setan mau dikasihi. Nah, karena itu, mari teman-teman tetaplah berpegang teguh kepada akidah Islam, karena hanya Islamlah sebagai jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan yang abadi. Demikian, silakan. Bang Elang monitor. Bang Elang, buka mute-nya Bang Elang. Bang Masaha, selamat sore Masaha. Sore Bang. Iya. Iya. Bang Elang, kalau tidak dibuka mute-nya di bawah ya. 1, 2, 3. Makasih Bang Elang. Lanjut Masaha. Iya. Jadi aku mau mencoba merangkum iman kekristenan itu di bawah 5 menit ya. Mau coba nih. Nah, jadi bedanya Islam dan Kristen itu Masa izin. Tapi kalau bisa tidak keluar dari tema atau masa keberatan dengan tema temanya itu apa nih coba. Bang? Tuh lihat di atas. Oh, Kristen antikristus. 5 menit mau ngapain? Mana yang aku lihat gini Bang. Gini Bang. Mau Malah khotbah, tempatmu khotbah, diskusi, atau kau bertanya sama guru kamu, silakan. Bunda Rahma izin ya. Kebetulan di sini baru adzan dan saya mau sholat dulu. Maaf ya Gurunda semuanya, izin sholat dulu. Lanjut dulu. Bunda Rahma ya. Siap. Silakan Ustaz. ya ini kan judulnya Kristen antikristus, ya kan? Ini yang saya lihat malah sebenarnya ada 2 antikristus loh sebenarnya. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Dan antikristus yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Ini jangan-jangan antikristusnya nggak cuma 1 nih, ada 2 nih, aku curiga nih. Gitu aja. Oke, jadi gini Saudara Masaha. Penyaliban bagi Tuhan itu berlaku untuk orang terkutuk karena melanggar perintah Tuhan. Iya atau iya? Masa? Gimana Bang? Penyaliban terhadap oknum oleh Tuhan itu adalah berlaku kepada orang pendosa atau pelanggar perintah-perintah Tuhan yang setara dengan hukuman mati. Betul atau tidak? Betul Bang, kecuali Yesus. Enggak ada kecuali enggak ada kecualian. Enggak ada. Enggak boleh karena tidak ada dalil. Makanya saya katakan bahwa kita harus mengetahui perspektif penyaliban berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Jangan memahami penyaliban berdasarkan Kristenan. Kalau penyaliban berdasarkan kekristenan, penyaliban itu adalah surga bagi Kristen. Sedangkan penyaliban bagi Bani Israel adalah neraka bagi mereka, orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan. Penyaliban berlaku hanya untuk pelaku kemaksiatan. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah pengakuan Paulus, pendiri agama Kristen. Apa pengakuan Paulus? Kata Paulus ada tertulis. Kalau Paulus mengatakan ada tertulis di mana? Harus jelas. Terkait apa yang tertulis ini? Terkait dengan terkutuknya orang yang digantung di tiang salib. Kita telaah kemudian, di mana tertulis tentang terkutuknya orang-orang yang digantung pada kayu salib oleh Tuhan? Ternyata cek per cek tertulisnya di dalam kitabnya saudara kita Bani Israel, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Cakupan daripada dalil itu saudara Masaha adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus masuk enggak di sini? Setara enggak Yesus ini? Orang yang berbuat dosa yang selevel dengan hukuman mati. Ada enggak Yesus melakukan dosa setara dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak ada. Berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa?
Yesus bang, itu. Saya ulang. Iya, iya. Orang yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang berbuat dosa, di mana dosanya tersebut setara dengan hukuman mati. Ada tidak Yesus itu memiliki dosa? Tidak ada bang, tidak. Tidak ada. Adakah Yesus ini disalib? Disalib bang, ya. Adakah dosa yang dilakukan Yesus? Tidak ada, tidak. Apa yang menyebabkan dia disalib? Karena dia harus menjadi domba pengganti anaknya Ibrahim. Siapa yang mengajarkan Yesus ini anak suci, hamba suci adalah binatang domba? Siapa yang ngajarin? Ya itu tertulis bang. Tertulis di mana? Di mana? Di perjanjian baru, di perjanjian lama. Perjanjian lama di mana Yesus disebut sebagai anak domba? Adalah Yesaya kalau nggak salah itu bang. Yesaya itu. Ya. Inilah yang saya katakan Kristen itu antikristus. Anda menolak kebenaran. Artinya Anda adalah antikristus. Antikristus anti terhadap Mesias. Mesias ini adalah orang suci. Apakah orang suci ini pantas kemudian untuk disalibkan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kamu mengusik Mesiasku. Artinya, jangan kau mengusik orang yang kuurapi. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengusik orang-orang yang telah kulantik, yang telah kuurapi, yang telah kukristuskan. Jangan kau usik. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 nomor 15. Yang melanggar perintah ini akibatnya dosa. Orang yang menjadikan dosa sebagai jalan keselamatan berarti dia adalah Dajjal. Ya, begini bang, logikaku begini bang, kalau Yesus dilahirkan bukan untuk disalib, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa bapa bang? Karena dilahirkan tanpa bapa artinya dia bukan keturunan Adam, artinya dia menjadi satu-satunya orang yang tidak mewarisi racun buah pengetahuan atau buah huldi itu bang. Gitu bang. Muhammad tidak memenuhi syarat disalib karena dia juga keturunan Adam. Dia mewarisi racun buah pengetahuan itu gitu loh. Semua nabi nggak ada yang memenuhi syarat bang. Karena semua nabi itu keturunan Adam. Itulah kenapa pada saat Ibrahim mau menyembelih anaknya itu dibatalkan bang. Karena anaknya juga ada keturunan Adam. Jadi logikanya gini bang. Buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati gitu loh. Begitu bang. Oke. Pertanyaan saudara. Untuk apa kemudian Yesus ini dilahirkan, diadakan, diciptakan kalau bukan untuk disalibkan? Al-Quran kemudian memberikan jawaban bahwa Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai tanda ujian kepada mereka agar Allah mempertontonkan kemudian keingkaran Bani Israel di tengah-tengah seluruh umat manusia. Bahwa ini loh umat pilihanku. Saya turun dulu ya. Ada yang laporin, baru naik lagi. Ntar. Astagfirullahaladzim, Oten. Panas, Oten, panas. Kacau. Oke ya, sambil nunggu Bang Juma. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kan sudah saya jawab kemarin, ditanyakan lagi sama si Mas Aha. Untuk apa Yesus itu dilahirkan tanpa ayah? Itu sebenarnya untuk mematahkan prinsip orang Yahudi yang selalu mengagung-agungkan nasab. Ya, mengagung-agungkan nenek moyangnya. Nah, Tuhan ini ingin membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu tidak betul. Makanya dia mengutus menjadikan Isa, menciptakan Nabi Isa atau Yesus itu tanpa ayah.
Begitu sebenarnya, nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kemudian mengenai Abraham, ketika mau menyembelih anaknya, itu nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1. Jelas di situ tujuannya adalah untuk menguji Abraham. Nah, karena Abraham ini lolos uji, ya, mau disuruh menyembelih anaknya juga mau disembelih, maka dibatalkan itu. Karena sudah lolos uji, maka digantilah dengan domba itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Monggo akhir Jumat dilanjut. Iya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Hisugi. Nah, salah kedua, tadi salah satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Mal Masihu ibnu Maryama illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun." Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul untuk Bani Israel, dan ibunya Maryam hanyalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya bisa memakan makanan. Maka Allah mengatakan kepada Bani Israel, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab atau Bani Israel. Lalu kata Allah, perhatikanlah kemudian bagaimana mereka akan dipalingkan terhadap kebenaran oleh keinginan-keinginan mereka. Jadi Allah kemudian mengutus Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel bukan untuk disalib, tetapi untuk mempertontonkan, ini loh manusia dari golongan Bani Israel yang dulu aku kasihi, yang dulu aku pilih, yang aku sayangi, yang aku bersama dengan mereka, yang aku katakan inni ma'akum. Lihat, aku mengutus kepada mereka betapa banyak nabi dan rasul. Aku utus kepada mereka beberapa kitab suci. Aku perlihatkan kepada mereka mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan. Tapi lihat bagaimana mereka berpaling. Maka ketika kemudian mereka berpaling, kami datangkan sosok nabi penutup bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami berfirman, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kami rasul dari kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kalian kepada jalan keselamatan, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan. Jadi tak ada untuk mati untuk menebus dosa, tak ada. Makanya orang Kristen saya katakan sebagai antikristus, karena penyaliban terhadap Yesus yang dijadikan sebagai tameng keselamatan. Tidak ada ayat pendukungnya, tidak ada dalil yang kemudian memacu keimanan Kristen ini sebagai alat membenarkan penyaliban. Tak ada. Jangan mengusi orang yang kuurapi, jangan mengusi orang yang kumesiaskan, jangan mengusi orang yang kukristuskan, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Apa maksudnya? Jangan kau membunuh Yesus. Kalau kamu membunuh Yesus, berarti kamu adalah manusia terkutuk. Kalau kau manusia terkutuk, maka tempatmu di neraka. Nah, lahir Kristen, penyaliban terjadi. Kalau benar yang disalibkan ini adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, maka yang muncul kemudian adalah laknat Tuhan. Yang muncul kemudian adalah murka Tuhan. Yang muncul kemudian adalah makhluk-makhluk fasik. Kristen kemudian beriman kepada apa yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia-manusia fasik. Berarti Kristen mengimani kefasikan. Bagaimana mungkin kefasikan membuat manusia itu bisa masuk dalam keselamatan? Tidak mungkin. Nah, kalau yang disalibkan ini bukan Yesus, tapi ternyata orang yang lain, yaitu orang yang menggantikan Yesus, maka celaka 12 kalilah Kristen ini. Kenapa? Karena penyaliban bagi mereka adalah jalan keselamatan menuju kepada surga. Sedangkan kalau Yesus yang disalibkan, maka penyaliban ini adalah sesuatu yang durjana. Penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa,
maka yang disembah oleh orang Kristen ini adalah orang pendosa, orang yang terkutuk yang menggantikan Nabi Isa. Berarti tidak ada keselamatan bagi Kristen. Kalau yang disalibkan adalah Yesus Kristus, maka penyaliban itu adalah sebuah laknat bagi Tuhan, sebuah kekejian bagi Tuhan. Kalau yang disalibkan ini adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, maka celakalah orang Kristen, karena yang disembah adalah Yudas, orang fasik, orang pemakan suap. Jadi Kristen ini, saya katakan sekali lagi, mereka ini adalah pengikut Dajjal. Mereka ini adalah umat yang mana buta mata, buta hatinya. Penyaliban itu bukanlah sebuah simbol kebenaran. Penyaliban itu adalah simbol kutukan. Diperkuat oleh pengakuan Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah oknum Tuhannya Kristen, yang disalib juga adalah Tuhannya umat Kristen, yang mereka sembah juga adalah manusia yang dikutuk di atas tiang salib. Lalu keselamatan apa yang didatangkan oleh salib ini? Kalau yang disalib Nabi Isa itu adalah kemurkaan. Kalau yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa, maka yang disembah adalah Yudas. Lalu keselamatannya di mana? Entah, gak ngerti. Nah, silakan Anda tanggapi, tapi pakai ilmu. Monggo. Ya, ya di sini bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam itu kan tidak mengimani kalau Tuhan itu tidak punya anak, ya kan? Nah, kalau Kristen mengimani, Bang, Tuhan itu punya dua anak biologis, Adam dan Yesus gitu loh. Nah, Islam benar mengatakan bahwa Adam tadinya dia adalah untuk menjadi khalifah atas seluruh bumi. Betul. Tapi itu sebelum dia makan buah itu, Bang. Begitu dia makan buah itu, dia gagal, tidak memenuhi syarat lagi. Tinggallah Yesus. Nah, Yesus juga tidak memenuhi syarat karena dia bukan yang sulung gitu loh. Nah, agar dia memperoleh hak kesulungan, dia harus menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi untuk menjadi yang bangkit itu kan Yesus harus mati gitu loh. Dia harus dibunuh, karena kalau dia nggak dibunuh ya dia hidup selamanya, karena dia immortal gitu loh, Bang. Karena dia ciptaan baru. Nah, itu pun Tuhan ragu mau menyalibkan Yesus. Keputusannya dia diserahkan kepada keturunan Adam yang bernama Ibrahim. Jika Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka Tuhan juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Gitu aja, Bang. Oke. Itu iman Kristen, bahwa Tuhan beranak. Kalau dia binatang, bisa jadi dia bertelur. Tapi karena dia ini adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya anak? Sedangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Bani Israel, Yesaya 45 nomor 6, di situ diterangkan bahwasanya supaya manusia itu tahu, supaya manusia itu punya pengertian, supaya manusia itu punya pengetahuan bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak ada yang lain di luar aku. Berarti aku tidak beranak, tidak bertelur. Tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti aku tak beranak, aku tak beribu, aku tak bercucu, tak berpaman, bertante, beropung, dan seterusnya. Ini dalil. Supaya orang tahu, supaya orang mengerti, supaya orang itu paham, supaya orang itu menyelami. Akulah Tuhan. Dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kambing melahirkan, pasti anaknya kambing. Sapi melahirkan, pasti anaknya sapi. Manusia melahirkan, pasti anaknya manusia. Tuhan kalau melahirkan, Tuhan melahirkan, pasti yang dilahirkan Tuhan. Bom-bom aja yang melahirkan, yang keluar pelek sepeda. Jadi tidak akan mungkin kemudian Tuhan memiliki anak. Mustahil itu. Itu mustahil. Karena ini dalil yang ada dalam kitabnya yang Anda imani. Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu, terbit sampai terbenam, tak ada Tuhan di luar aku. Segala sesuatu yang melahirkan, yang dilahirkan itu pasti adalah hal yang sama dengan pribadi yang melahirkan.
Pahami itu, Bung. Ya. Siapa bilang Pak Bom Bom itu beda dengan ibunya? Oh, itu tidak, bukan. Ceritanya tuh gini, pada saat kemudian ibunya ngeden, Bom Bomnya lewat belakang keluar. Makanya beda, gitu kawan, ya. Oke, silakan. Iya, begini Bang. Anak babi. Anak babi segambar dan serupa dengan babi, oke? Ya. Anak onta segambar dan serupa dengan onta. Ya. Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Adam dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya berarti Adam ini anak Tuhan dong Bang. Ya kan? Salah ente. Tuhan menciptakan Adam. Adam ini diciptakan. Karena Adam ciptaan, sedangkan Tuhan bukan ciptaan, di situ aja udah kena. Bagaimana mungkin sosok ciptaan serupa dengan yang bukan ciptaan? Boleh aku potong nggak Bang? Silakan. Nah, Bang, Ya. kalau mau jujur Bang, kita semua ini ciptaan orang tua kita Bang. Waduh, Bener kan? enggak. Kita ini anak-anak itu ciptaan orang tua mereka Bang. Kita ini Bukan. ciptaan orang tua kita Bang. Bukan. Sekarang begini, ketika bini saudara membuat adonan kue, apakah adonan kue itu ciptaan istri saudara? Bukan. Adonan kue sehingga berubah kue menjadi kue dan Anda nikmati itu bukan ciptaan istri saudara. Tetapi itu adalah bahan baku yang Tuhan sudah mengaturnya lalu diolah oleh istri saudara. Bukan dia menciptakan. Sama seperti Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu bukan ciptaan emaknya, bukan ciptaan bapaknya. Emaknya ini hanya melakukan suatu gerakan lari pagi sambil renang, lahirlah Bom Bom, tapi lewat belakang. Ya Anda salah. Bukan, kita ini bukan ciptaan orang tua kita, bukan. Orang tua kita hanya sebagai jalan untuk kita ada sebagai ciptaan Tuhan. Karena tidak mungkin kemudian kita seperti pewayangan. Bertaburan kita jatuh dari langit. Kucepluk, kucepluk, kucepluk. Tiba-tiba kita berjalan ada bayi jatuh dari langit. Itu Bom Bom itu. Gak ada. Tuhan menciptakan seluruh umat manusia dengan metode yang berbeda-beda. Dalam arti kata metodenya ada yang dari ibu yang satu, ada yang dari ibu yang satu. Hanya Pak Bom Bom yang lahir dari laki-laki. Gitu. Jadi saudara harus memahami dengan jelas ketika Anda membawa Kejadian 1 nomor 26 itu Tuhan tidak serupa dengan Adam. Maksudnya Adam serupa dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan menggambarkan sketsa atau skema atau model rancangan tentang makhluk yang akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tuhan merancang matanya, Tuhan merancang kepalanya, Tuhan merancang perutnya, merancang dua tangan, merancang kaki untuk tegak lurus. Supaya apa? Supaya rancangannya ini bisa bekerja untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa sapi tidak menjadi pemimpin di atas muka bumi? Karena tubuh sapi itu tidak disetting untuk bisa bekerja layaknya manusia. Kita disetting, maka manusia dicipta segambar dengan gambar Allah, gambar dengan gambar Elohim. Maksudnya bukan Elohim yang segambar dengan Adam, tetapi gambar Elohim, maksudnya gambar rancangan Elohim itu kemudian menjadi dasar pijakan menciptakan Adam. Maka baiklah kita menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya gambar kami itu ini loh, kami simpan matanya di depan dua, bukan disimpan di depan dua, satu di belakang satu, atau disimpan di muka satu, di toilet wanita satu. Yang masuk ke toilet pria mata ditutup, yang masuk kemudian wanita perempuan mata dibuka. Tidak, rancangan kami Adam akan kami cipta serupa dengan gambar yang sudah kami rancang. Maka Adam dicipta dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna Adam itu. Kenapa dia sempurna? Karena yang merancangnya adalah pencipta alam semesta. Itu yang perlu saudara pahami.
Jadi bukan Allah pencipta kita itu segambar dengan kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala atau Elohim yang orang Yahudi sebutkan serupa dengan kita, berarti pencipta kita punya anus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan segala sesuatu diciptakan pada diri manusia itu punya fungsi. Contoh misalnya gigi dicipta untuk apa? Untuk menggigit. Tangan dicipta untuk apa? Untuk memegang. Kuping dicipta untuk apa? Untuk mendengarkan. Mata dicipta untuk apa? Untuk melihat. Itu rancangan Tuhan. Anus dicipta untuk apa? Jangan tanya Pak Bom karena dia tak punya anus. Anus dicipta untuk mengeluarkan kotoran. Kalau Tuhan serupa dengan Adam, berarti Tuhan punya anus. Berarti Tuhan juga makan. Tuhan juga kentut. Jangan-jangan yang Anda dengarkan petir kilat itu Anda anggap sebagai kentut. Kentutnya Tuhan Anda. Jangan. Jadi Tuhan menggambarkan sebuah keadaan, makanya dikatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa rahasia Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, apa pembuktiannya? Begitu dicipta Adam, subhanallah, Adam ternyata makhluk yang paling sempurna di antara malaikat. Makanya iblis cemburu. Iblis cemburu. Ini kamu cipta dari tanah, aku kau cipta dari api. Kok dia yang harusnya sujud menghormat ke aku, kok jadi aku yang harus sujud kepada dia? Sorry ya. Gitu. Makanya kemudian apa yang terjadi? Adam benar-benar menjadi pemimpin di atas muka bumi. Makanya kita bisa membuat komputer, mampu bikin HP dan seterusnya. Kenapa? Karena kita harus jadi pemimpin. Nah, kalau kita tidak dicipta dengan tanpa anus, gimana mau jadi pemimpin? Baru juga mengetik satu, sakit perut melilit. Kotorannya entah mau keluar lewat mana. Kalau Tuhan kayak begitu, berarti Tuhan juga punya kotoran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekira begitu, Saudara Masaha. Silakan. Begini Bang, Tuhan itu kan menciptakan banyak macam makhluk kan Bang ya. Di laut, di darat gitu kan. Ikan paus, macan, kambing, babi, onta ya kan. Macam-macam buaya. Itu bukan di laut burung. Bang. Itu bukan di laut. Kalau babi, onta itu bukan di laut. Iya. Tadi kan aku bilang di laut dan di darat Bang. Dan mengapa manusia ini spesial Bang? Karena dia adalah satu-satu makhluk yang dibuat, yang bentuknya wujudnya sama dengan penciptanya Bang. Waduh. Karena itu manusia itu spesial. Begitu Bang. Sesimpel itu Bang. Jadi menurut saudara, Tuhan itu memiliki bagian pada dirinya yang tak mampu melihat apa yang ada di belakangnya gitu. Iya, kalau menurut saya nih Bang ya, wujudnya Tuhan itu sama dengan wujudnya Adam. Nah, Mukanya, kalau wajah. Tuhan menghadap ke barat, berarti Tuhan tak melihat apa yang ada di utara. Ya saya nggak tahu itu Bang, saya nggak tahu Bang. Saya bisa nanya. Kok nggak tahu? Tadi Anda mengatakan Tuhan serupa dengan Adam, kok sekarang nggak tahu? Iya, Mas kan bisa nengok Bang, bisa nengok kan. Bisa nengok kalau dia kena asam urat. Keseleo dia. Nah, dia punya leher. Asam urat itulah yang dimaksud dengan dosa waris Bang. Bukan asam lambung. Tuhan itu kan gak makan buah itu Bang. Tuhan yang makan buah itu kan Adam gitu loh. Jadi Tuhan gak punya asam urat, Tuhan gak flu, Tuhan gak bisa kena kanker. Lah berarti nggak serupa dengan Adam dong. Anda percaya tidak kalau Tuhan itu maha besar? Iya betul. Nah, Anda bisa bayangkan gimana yang dipotong pada hari ke-8? Mana besarnya itu Bang? Dan untuk apa itu? Untuk Tuhan itu apa gunanya Bang? Untuk memukul kepalanya Pak Bom di neraka gitu, pakai palu-palu gitu. Ya kan itu perjanjian antara Ibrahim dan Abraham dan Tuhan loh Bang itu. Kalau sunat Enggak, itu kan. kita berbicara itu dulu mengenai wujud Tuhan itu. Anda mengatakan serupa dengan Adam. Anda percaya enggak Adam punya kelamin?
Punya Bang, iya punya Bang. Heeh. Kalau Tuhan, Ya, aku cuma bisa bilang dia segambar dan serupa dengan Tuhan Bang. kalau Tuhan Itu aja Bang, segambar dan serupa. berarti dia juga punya. Ya, jawaban aku itu Bang. Adam segambar dan serupa dengan Tuhan Bang. Iya, berarti Tuhan juga punya itu. Ya jawaban itu saya itu Bang, segambar dan serupa dengan Ya Adam. harus tuntas dong. Jangan Iya. Anda mengatakan serupa segambar tapi tidak tuntas. Itu namanya penipuan. Anda menjual suatu barang. Barang saya ini sama dengan barang ini Pak. Ini ada emasnya. Kalau ini pokoknya serupa Pak. Nah kalau ini bukan emas, yang ini emas gimana? Cuma serupa. Harus tuntas karena ini adalah iman. Ini wilayah kepercayaan, keyakinan. Maka Anda harus tuntas memperjuangkan itu. Ketika Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini serupa dengan Adam, konsekuensinya kemudian adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan Anda punya nonot. Kalau Tuhan Anda punya nonot berarti dia punya tepung. Kalau Tuhan Anda punya nonot berarti dia wajib pipis. Kalau dia punya nonot berarti dia punya zakar. Kalau dia punya zakar sedikit berapa senti dia punya anus. Mundur lagi sedikit dia punya tulang pantat. Naik ke belakang pulang punggung. Pertanyaannya kalau dia kena rematik siapa yang kerokin? Makanya Tuhan itu tidak bisa serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan aku baik di langit maupun di bumi. Akulah Tuhan, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha besar. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan itu. Laisa kamitslihi syai'. Makanya dikatakan kenapa orang kafir itu sejahat-jahatnya makhluk? Karena bebek tidak bisa beribadah seperti manusia karena dia adalah binatang. Tapi Kristen dikasih akal, tapi dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan yang benar. Beribadahnya hanya kepada Yudas yang mati di atas tiang salib. Itu makanya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Itu alasannya. Karena mereka mengatakan Tuhan punya sangkar, Tuhan punya nonot, Tuhan punya lesung pipi, Tuhan punya gigi, Tuhan punya lidah, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya anus. Inilah yang dikatakan ketika kemudian orang-orang Kristen mengatakan Tuhan punya anak, bumi ini selaksa ingin meledak. Makanya orang-orang Kristen itu dihukum mati hidup kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka zalim. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Orang Kristen itu adalah zalim-zalimnya makhluk. Orang Yahudi boleh ingkar karena di situ belum ada ajaran Islam. Dalam kategori sempurnanya ajaran agama Islam. Orang Yahudi boleh kemudian ingkar disebabkan di situ belum ada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang Yahudi boleh ingkar karena kepada mereka belum ada Al-Quran. Tapi orang Kristen, apa alasannya ingkar kepada Tuhan? Sedangkan mereka sudah menemukan Islam, sedangkan kepada mereka sudah ada Al-Quran. Inilah makanya dikatakan bahwa waspadalah kepada penyesat. Yesus menerangkan itu karena ada penyesat. Kenapa Yesus mengatakan orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, penganutnya adalah penganut neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Israel? Ini alasannya. Karena kepada mereka nanti akan datang kebenaran. Kerajaan Allah diambil, diberikan kepada bangsa yang berhak untuk mengajarkan kebenaran itu. Dari buahnya Anda bisa lihat. Tapi mereka penyesat-penyesat ini kemudian hanya bisa mendengarkan suara tanpa memaknai isi suara tersebut. Anda mendengarkan Tuhan serupa dengan Adam, sudah kurincikan. Anda mendengar, tapi Anda tidak paham. Kenapa? Hati Anda buta, hanya satu mata yang berfungsi, yaitu mata yang ada di kepala, itu pun tidak maksimal. Mata yang ada di kalbu ini sudah tertutup, makanya Anda tidak bisa melihat kebenaran. Masakan ada Tuhan punya anus? Pertanyaan saya, kenapa anusnya tidak pernah mulus? Jawabannya, karena tidak pernah disetrika. Berkerut terus anusnya karena tidak pernah disetrika. Kalau mau coba anusnya itu tidak berkerut, coba sekali-kali duduk istrika panas. Demikian, silakan sahabat-sahabat yang lain untuk menggantikan saya. Lanjut. Gurunda, ini Gurunda, Ya. bagus tuh. Yeremia 10 nomor 8-nya bagus itu Gurunda. Iya.
Gimana? tuh? Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Mantep banget itu. Nah, betul sekali. Nah, Ayo, jadi silakan. jadi untuk kawan